Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kembali lagi bersama saya Ginagnia dan di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh Kang Daus dan juga Kang Fali. Kita ketemu di Halakoh Damai ke-144 Podcast Religious Studies dengan tema Terapi Gangguan Kejiwaan, apa kata Abu Nasr Al-Sarraj Al-Tusi dan Santa Teresa. Baik, untuk sore hari ini kita akan diskusi nih bareng Kang Fali dan juga Kang Daus. Tapi sebelum kita mulai, kita kenalan dulu dong sama Kang Fali. Apa sih kegiatannya, kesibukannya apa Kang Fali? Silakan Kang Fali. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Untuk saat ini kesibukan saya hanya mengajar di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan juga mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke. Di UIN Sunan Gunung Jati di prodi Tasawuf Psikoterapi. TP. Dan di Universitas Muhammadiyah Jakarta di prodi Pendidikan Agama Islam. PAI. Oke. Di tasawuf apa tadi? Psikotropika? Bukan. Psikoterapi ya. Dan di PAI UMJ. UMJ. Baik, sebelum dimulai saya akan menyebutkan terlebih dahulu kemitraan untuk kegiatan sore hari ini. Yang pertama ada program Integritas Terbuka RSCJ Indonesia. Yang kedua ada Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan. Kemudian ada Prodi Studi Agama-Agama S2, S3 UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Dan juga ada Cipikres Fakultas Filsafat Unpar. Baik, Kang Daus mau kenalan lagi? Enggak usah, udah cukup terkenal ya di Halakoh Damai. Terkenil. Saya juga tidak perlu ya. Oke, baik. Kita langsung aja berikan saja ke Kang Fali. Ya. Kita langsung serahkan saja Kang Fali, boleh mau pembukaan dulu. Apa sih kenapa tema ini yang diangkat gitu? Apa yang akan dibagikan ke Halakoh Damai, ke narasumber lagi, ke teman-teman Halakoh Damai, ke sobat damai semuanya. Tapi bocorannya kalau nggak salah tema ini tuh pemikiran Atusi sama Sayyidah Teresa. Santa Teresa itu memang tesisnya beliau. Oke. Ya, siap. Itu bocorannya. Kenapa judulnya ambil angkat yang ini, kan memang ekspertis di dua pemikiran tokoh tersebut gitu. Oke. Silakan Kang Fali. Jika ditanya kenapa alasannya, karena yang pertama At-Tusi atau Abu Nasr Al-Sarraj Al-Tusi itu termasuk orang pertama yang membukukan tasawuf secara lengkap. Dan bahkan bukunya itu dicatut beberapa hal di dalamnya dan menjadi referensi dari beberapa buku setelahnya, diantaranya adalah Risalah Qusyairiyah punya Qusyairi, terus Abu Yazid Bustami, lalu juga ada Al-Ghazali di situ dan lain sebagainya. Al-Luma Fit Tasawuf. Bukunya Al-Luma Fit Tasawuf. Beliau cukup sulit untuk meneliti beliau karena minim referensi terkait tokoh Abu Nasr Al-Sarraj Al-Tusi ini. Bahkan sampai sejauh ini jika dilihat di buku ataupun di jurnal itu tidak lebih dari 2 halaman yang mengkaji tentang tokoh si Abu Nasr Al-Sarraj itu. Nggak ada sarah dari kitab Al-Lumanya, ada nggak? Nggak ada juga. Wah, berat gitu ya. Kalau kaji tokohnya. Ya. Dan beliau termasuk salah satu tokoh sufi yang awal, bukan awal banget ya. Tapi awal itu wafat di tahun 988 Masehi, berarti di abad ke-10. Nah, yang kedua, kenapa Santa Teresa atau Bunda Teresa? Beliau itu kan beliau adalah pendiri Ordo Karmelit Tak Berkasut. Jadi Ordo Karmelit Tak Berkasut itu ordo di Kristen yang fokus kepada penyucian jiwa, fokus kepada transpersonal, dan itu merupakan bentuk kritik terhadap ordo sebelumnya karena banyaknya rentetan yang mesti dijalani oleh seorang hamba untuk mencapai pada Tuhannya.
Oke. Dan hal unik dari Bunda Teresa ini kalau kita lihat ada patung bernama Ekstasi Santa Teresa. Jadi itu patung ada malaikat ingin menembak panah, panah cinta, dan Bunda lagi kayak gini. Dan itu terinspirasi dari cerita Bunda Teresa ketika sedang melakukan kontemplasi doa. Bunda Teresa di tahun berapa ya? Bunda Teresa itu lahir di tahun 1515. Abad 16. Abad ke-16. Berarti rentang waktunya 6 abad. 6 abad antara Atusi sama Bunda Teresa sendiri. Lanjut Kang Fali. Oke. Nah, kalau di Abu Nasr, jadi ketika kita berbicara tentang terapi penyakit kejiwaan dan kita menariknya kembali kepada agama, itu sama saja ketika pembahasannya jauh lebih dalam daripada pembahasan terapi penyakit kejiwaan pada umumnya. Sebab terapi penyakit kejiwaan pada umumnya di belahan dunia manapun yang tidak melibatkan agama itu hanya sebatas fisik kita saja. Jadi nggak sampai ke dasar dalam. Sementara ketika kita berbicara tentang agama, khususnya Islam dan Katolik di sini, itu memiliki kesamaan, yaitu penyembuhan jiwa itu hanya bisa dilakukan dengan pemurnian jiwa tadi. Tazkiyatun nafs kalau bahasa Islamnya. Atau kalau bahasa Bunda Teresanya itu dengan kontemplasi doa. Nah, buku yang diangkat dari Bunda Teresa ini namanya Dimension or the Castle. Nah, di situ ada terdapat 7 castle atau 7 mansion. Mansion first mansion, second mansion, dan lain sebagainya sampai 7 mansion. Dan kalau di Abu Nasr Asharat At-Tusi itu juga ada 7. Itu yang pertama tobat, terus waro, zuhud, lalu fakir, sabar, tawakal, dan ridho. Berarti kalau mention itu kalau di Katolik, mungkin kalau di Islam jadinya makomat ya. Ini tahapan spiritual bahasa Indonesia. Tahapan spiritual. Oke. Di Katolik istilahnya mention. Di Bunda Teresa. Di Bunda Teresa. Karena setiap guru punya istilah masing-masing. Tadi mention apa tadi? 7 mention. Ada mention pertama, mention kedua, jadi nggak ada nama khususnya. Tadi ada istilah lagi selain mention apa tadi? Ordikestel. Kastil jiwa. Ya. Oke. Lanjut Kang Fali. Ketika kita berbicara tentang ketika kita berbicara tentang gangguan terapi penyakit kejiwaan, kalau kita merujuk kepada agama, seperti yang sudah dijelaskan tadi, agama itu membahas secara mendalam. Kalau kita melihat kepada Abu Nasr Asharat At-Tusi, di situ ada tobat, ada waro, zuhud, dan lain sebagainya. Mungkin ini tabu di Indonesia, tapi perlu kita ketahui bahwa tidak selamanya untuk sembuh itu kita harus melalui tahap dari tobat dulu, warak dulu, enggak mesti. Dan ini sempat dipertentangkan oleh beberapa tokoh sufi waktu itu, tokoh tarekat, karena memang sejatinya kenapa ada perbedaan antara makom atau tarekat si A, B, C, itu kan ada perbedaan makom. Entah yang di A makomnya ada 7, yang di B makomnya ada belasan, yang di C ada belasan, bahkan di Kusyairi sekalipun itu makomnya itu belasan gitu. Kan dari awal 7, belasan, terus lagi malah makin banyak ada yang mengerucut juga. Nah itu kan sebenarnya nggak masalah, karena itu pengalaman spiritual seseorang. Nah makanya di dalam tesis itu saya membahas untuk mencapai sebuah kesembuhan kita tidak mesti mencatut itu dari awal. Kita bisa mengambil sesuai dengan porsi kita. Umpamanya nih kita stres, kita bisa ngambil sabar saja, kita bisa ngambil tawakal saja, atau atau ridho saja. Atau kalau kita punya gangguan yang lain seperti CBT umpamanya, itu kita bisa dengan wara, bisa dengan zuhud, atau cukup dengan tobat jika kita merasa itu cukup. Kalau di At-Tusi waro zuhud itu ahwal sama bukan makomat ya? Makomat. Ahwalnya beda lagi. Ahwal kayak fana gitu ya. Oke. Lanjut. Nah, jadi kita nggak mesti ngambil dari awal. Dan saya juga merumuskan untuk beberapa penyakit
itu seperti contohnya tadi CBT, itu kita hanya butuh tobat dan cukup sampai di situ. Tapi kalau kita merasa kurang, kita bisa menambahkannya dengan fakir dan dengan sabar. Nah, kalau kita punya penyakit yang lain seperti depresi, kita juga bisa ngambil 2 atau 3 saja, tergantung kenyamanan kita dan kebutuhan. Jadi nggak mesti dari awal, dan itu sempat dipertenangkan. Padahal sejatinya hal-hal yang seperti itu sudah seharusnya dilakukan oleh umat manusia, khususnya Islam. Nah, begitu pula dengan yang Bunda Teresa tadi. Ada mention pertama, kedua sampai ke-7. Kita bisa ngambil umpama dari mulai 1. 1 itu kan seperti tobat ya. Penyerahan diri kepada Tuhan dan lain sebagainya. Nah, kita bisa langsung loncat ke 4, ke kontemplasi doa, atau kita bisa ke-3 juga. Ke-3 dulu baru ke-4, atau bisa langsung ke-5 lagi. Terserah, tergantung kebutuhan. Jadi kita menyesuaikan pengobatan gangguan terapi penyakit kejiwaan sesuai dengan kebutuhan. Dan kebutuhan itu kan nggak selamanya kita punya waktu banyak untuk bisa meneruskan itu gitu. Makanya kita ambil yang mana yang patut gitu. Dan itu kan yang disukai oleh Gen Z zaman sekarang. Pertanyaan valid. Pengambilanmu yang mana dulu itu sesuai demand, sesuai kebutuhan, atau sesuai apa kondisi yang diterapi, itu yang menentukan terapisnya, atau misalnya guru atau apa istilahnya yang menentukan, atau diri sendiri. Fungsi guru dalam penyembuhan itu kan hanya sebagai konseptor. Karena dalam psikologi sekalipun tidak ada bahasa seorang psikolog atau seorang konselor ketika melakukan sedang mengobati pasiennya, sedang mengobati kliennya, kita mengatakan saya dapat merasakan apa yang Anda rasakan. Itu kan bahasa-bahasa yang tidak boleh diungkapkan. Tapi yang bisa kita katakan adalah saya paham atau saya mengerti dengan kondisimu. Karena sejatinya tidak ada orang yang bisa mengalami sesuatu yang dialami oleh orang lain persis seperti yang dia rasakan, kecuali orang tersebut. Makanya di sini guru itu hanya sebagai konseptor. Kita hanya mengingatkan tobat itu gunanya untuk ini, wara untuk ini, zuhud untuk ini, dan lain sebagainya. Nah, menurut kamu nih, menurut Anda, mana yang cocok untuk diri Anda sekarang? Apakah tobat dulu, ataukah sabar dulu, ataukah ridho dulu, atau yang mana? Kita hanya sebagai mentor atau sebagai guru itu hanya memberikan jalan, dan yang melakukannya ya tetap si orang tadi. Ya, kalau Hazrat Inayat Han istilahnya bukan guru, inisiator. Tadi istilahnya konseptor kan. Mentor. Nah, mungkin di pertemuan kali ini kembali tadi kan ada 7 mention, ada 7 makomat yang mungkin kita coba belajar satu-satu dari pengen dijelasin satu-satu. Secara umum nih di generasi sekarang, sabar, ridho, ikhlas, tawakal itu jadi satu hal yang sama semuanya. Jadi sebuah frase, sabar aja, ridho aja. Nggak tahu bedanya apa antara sabar dengan ridho. Itu dia. Ya? Mungkin yang coba di yang 7 tahapan tadi ya. Kalau tobat itu kita mengakui apa yang setelah kita lakukan dan kita berjanji untuk tidak melakukannya. Itu definisi umum. Lalu beranjak kepada wara. Wara itu adalah kita menghindari hal-hal yang dilarang oleh Tuhan. Jadi umpamanya nih, Tuhan melarang kita bergunjing, atau Tuhan melarang kita untuk berdusta. Nah, itulah fungsi wara, untuk menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang dilarang ya. Yang dilarang. Saya suka menghindari hal yang diinginkan gimana? Terus. Nah, setelah itu ada yang namanya zuhud. Nah, banyak orang yang salah persepsi bahwa zuhud itu harus miskin, meninggalkan dunia. Enggak. Justru zuhud itu kita harus membawa Tuhan dalam segala apa yang kita lakukan. Jadi mau kita jadi orang kaya, mau jadi triliuner sekalipun, it's okay. Islam malah menyuruh kita untuk menjadi kaya agar kita bisa bersedekah pada orang lain. Nah, catat. Kudu bugar. Nah. Jadi bahkan menurut saya umat Islam itu wajib kaya. Wajib. Seenggaknya kalau nggak kaya harta, kaya hati. Nah, betul. Nah, itu zuhud. Kita harus membawa Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Yes.
Nah, lanjut ke pada fakir. Fakir itu kita merasa bahwa yang kita miliki itu bukan punya kita. Ya. Fakir itu artinya butuh kalau nggak salah ya. Iya, butuh. Jadi kita punya mobil Rolls Royce sekalipun, kalau terjadi kecelakaan atau gores sedikit aja baret gitu, kita nggak akan merasa kesel, nggak akan marah, karena kita sadar itu bukan punya kita, meskipun kita beli dengan uang yang kita usahakan selama ini. Yeah. Jadi fakir itu menghilangkan. Pernah tuh kayak gitu, kayak mobil apa lupa ya, hibrid Nova, nyenggol, kesenggol, nggak? Biasa aja. Bisa. Bukan mobil saya. Mobil kantor. Betul. Kayak gitu pacarnya. Oh gitu ya. Iya. Betul. Ini zuhud, masih zuhud ya. Fakir. Fakir. Jadi fakir itu menghilangkan keakuan terhadap apa yang kita miliki. Oke. Nah, lanjut kepada sabar. Sabar itu bukan berarti ketika kita dizolimi diam kita aja. diam. Nah, justru ketika kita dizolimi, jangan sampai tunggu Tuhan turun tangan, kita yang turun tangan. Tuhan banyak kerjaan. Oke. Nah, sabar itu kita ikhlas menerima apa yang terjadi. Tapi Ada musibah kah, ada apakah. Jadi orang yang sabar sudah dipastikan bahwa dia bisa melihat sesuatu secara universal. Karena dia bisa melihat suatu dampak bukan hanya dari satu sisi, tapi dari berbagai sisi. Okay. Nah, lanjut kepada tawakal. Tawakal itu penyerahan diri. Jadi kita menyerahkan diri seutuhnya kepada Allah. Apapun yang terjadi, kita sudah berikhtiar, hasilnya hanya ditentukan oleh Allah. Dan yang terakhir adalah ridho. Ridho itu kita menerima segala ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah. Oke. Apapun itu, baikkah atau burukkah menurut kita, tapi kan itu kan belum tentu baik atau buruk menurut Tuhan. Ya. Jadi kita harus menerima itu. Kalau yang mention juga sama ya, poinnya sama ya. Kalau yang mention poinnya sama, hanya saja di mention kelima itu mereka sudah masuk ke dalam penyatuan dengan Tuhan. Sementara di Islam tawakal yang kelima tuh. Enggak, penyatuan mention dengan kelima. Tuhan. Kalau di Bunda Teresa kan nggak ada namanya. Oh, Mention. kalau di Abu Nasr tadi Nah, yang kalau di Abu kelima. Nasr penyatuan dengan Tuhan itu kan ketika di makom ke-7, ridho. Oh. Nah, sementara di Bunda Teresa itu makom ke-5 itu sudah menyatu dengan Tuhan. Hanya saja menyatunya bukan menyatu benar-benar nyatu gitu. Jadi kita baru masuk ke pekarangan rumah satu langkah aja. Oke. Ya, sampai ke dalam. Konsep tajaliyat lah. Iya, tajam. Tajaliyat gitu ya. Oke. Manifestasi. Manifestasi manusia menjadi bersikap seperti Tuhan. Oke, bedanya hanya di mention kelima. Dan kalau di Islam itu ada yang namanya insan kamil, manusia yang sempurna. Sementara Dulu juga kalau gubernur namanya, bukan Ridwan Kamil. Ya. Lanjut insan Kamil. dan kalau di Kristen ada namanya insan robbani, Insan Robani. Ya. manusia yang menyerupai Tuhan Ya. atau yang menyatu dengan Tuhan. Nah. Ya. Outputnya di situ. Tadi sabar apa sabar? Sabar itu menerima, tapi bukan berarti ketika kita dizolimi kita diam. Ya. Yang menerima mah ridho tadi. Oh. Iya kan, Iya. menerima sama kan. Bukan menerima, kita dapat melihat sesuatu secara universal. Oh, secara universal. Jadi kalau saya biasanya kalau sabar, tapi ini pendapat saya ya, bukan ngambil dari Atusi, dari Kusairi atau Abdul Bistami. Sabar itu stabil. Iya. Mau lagi di atas posisi kita, di atas kita nggak sombong, Oke. lagi di bawah kita nggak putus asa. Betul. Itu Oke. sabar itu stabil. Apapun yang terjadi, sabar itu misalnya nih kan orang kalau saya lagi banyak duit, kalau nggak sabar, hura-hura, gitu. ya kan? Sombong muncul kan. Iya. Terus kalau lagi susah, hopeless, putus asa. Nah sabar tuh stabilizernya di situ, di sabar. Gitu. Sekarang banyak uang nggak? Biasa aja. Biasa. Takut dipinjam ya. Oke. Ada Jadi, 7 jadi ketika melihat, misal kalau ada misalnya Gina mau diterapi, mau konseling, dilihat dulu mungkinnya, wah kurang sabar orang. Kurang sabar ya. Gak usah nunggu tobat. Kalau kelihatan gini, ini harus tobat dulu. Jadi dianalisa sesuai gejala yang muncul. Oke, tetap dianalisa. Apakah tetap kan yang 7 tahapan tadi pasti dijelaskan nih. Nah, apakah ada disarankan kamu harus melakukan ini dulu, atau tadi balik lagi kayak kamu boleh mengambil apa aja dulu, tahapan yang mana dulu?
tentunya ketika kita menjelaskan itu kan nggak mungkin kita menggunakan oh bapak harus sabar, oh bapak kurang bersyukur. Nggak, saya bukan konselor. Nggak mungkin. Oke. Nah kita Wadah biasanya mau nggak sabar. Oke. kita ada orang masalah, ada kena sesuatu, lalu dia mental disorder, kita bilang oh bapak kurang bertobat, marah dong. Iya. Nah biasanya kita membahasakan itu dengan bahasa-bahasa yang gaul. Oke. Contoh, ada orang klien kita jelaskan ada 7 tahapan. Kita harus secara universal, kita harus berserah diri, kita harus mengakui kesalahan, forgiving dan lain sebagainya. Gitu. Nah kita biasanya ngomong ke mereka, oh bapak sepertinya butuh yang namanya spiritual camp, atau camping spiritual. Nah di situ baru kita susupin nilai-nilai keislaman tadi, atau kita susupin nilai-nilai rohani tadi. Gitu. Jadi nggak selamanya kita suruh oh Anda kayak gini, kayaknya Anda kurang bersyukur, atau Anda kurang bersabar, atau Anda kurang bertawakal, atau Anda nggak ridho dengan ketetapan Tuhan, ya pasti marah. Saya yang nggak punya masalah pun kalau dengar pasti marah. Gurunya tidak ada posisi menggurui jadinya. Iya. Posisinya tidak seperti itu. Oke. Karena itu kan sensitif banget ya. Tapi bagaimana seseorang itu bisa, misalnya tadi ada 7 tahapan, saya mau ngambilnya di tahapan yang ketiga dulu atau keempat dulu misalnya, bagaimana dia tuh sadar dan mau menjalani itu gitu. Kita berikan arahan, pengarahan, kita berikan jalan. Untuk kalau umpamanya yang ketiga itu kan zuhud itu melepaskan kepemilikan terhadap segala sesuatu, melepaskan kemelekatan. Kemelekatan. Nah, pemain nih dia ada musibah, kena tipu ratusan M lah, pusing pasti. Saya yang nggak punya uang juga pusing kan, karena mikirnya udah banyak kenalnya nih, hilang lagi. Nah, saya nggak apa-apa ratusan M, karena nggak ada uang juga. Cuma di sini ya. Nah, terus kita ajak mereka berpikir. Uang itu memang bapak yang cari lewat usaha Anda, lewat rezeki yang Anda miliki. Namun pada saat ini rezeki itu terhambat oleh rezeki orang lain. Entah karena Anda kurang bersedekah atau Anda kurang memberi. Pun kalau Anda memberinya atas dasar dia, atau mungkin pengen kembali lagi lebih banyak, balik modal segala macam. Kan Allah nggak suka dibisniskan gitu. Nah, bagaimana caranya? Ya, kita hilangkan rasa kemelekatan aku tadi dalam hal yang kita miliki. Contoh uang tadi, memang bapak yang mencari, tapi itu semua berasal dari rezekinya Allah. Ya kita harus balik kepada agama. Kita harus merasa bahwa diri kita ini nihil gitu. Dan kita tuh kecil. Buktinya kita kecil apa? Ketika ada masalah yang bagi kita mungkin itu besar, tapi bagi Tuhan kan enggak. Karena dia yang memiliki segala-galanya dan lain sebagainya. Jadi nggak langsung kita suruh oh bapak harus zikir ini atau zikir itu, nggak, ada pendahuluannya. Ada prolog ya. Ada prolog. Jadi nggak langsung dia kaget juga kan kalau kita tiba-tiba bapak harus zikir ini. Nah, saya harus ngapain, harus zikir. Masalah kamu adzan 1000 kali sehari. Kaget dong. Capek Pak. Tapi kan ada juga ya tipikal pasien itu kayak pengen tahu langsung instan solusinya gitu, apa gitu. Ada nggak yang seperti itu? Sejauh ini mereka lebih fokus kepada bagaimana cara yang hilang tadi balik. Ini dia kehilangan istri, kehilangan anak, wafatkah atau ditinggal lari atau apapun itu, pasti dia merasa saya nggak tenang karena kepikiran akan sesuatu, saya nggak tenang karena belahan jiwa saya hilang dan lain sebagainya. Nah itu dia nggak akan mencari solusi bagaimana cara balik, tapi bagaimana cara dia bisa tenang, dan ketenangan itulah yang kita manfaatkan. Karena memang Tusi juga bilang klimaksnya ketenangan kan? Iya. Mutmainnah. Jadi kalau kondisi nafs itu mutmainnah. Kondisi jiwa. Nah kadang-kadang suka ini nih, di tadi makomat kan ada fakir istilahnya. Kita kan secara umum memahami fakir itu sama dengan miskin. Bahkan jadi satu frase ya, fakir miskin. Bukan kafir miskin, baik udah kafir miskin lagi. Fakir. Nah fakir itu kan dikorelasikan jadinya seolah-olah orang yang miskin atau kurang harta lah. Nah bedanya gimana sih itu?
antara fakir dan miskin? Fakir dalam konteks fikih memang yang tidak memiliki apapun. Nah, beda sama miskin. Kalau miskin orang yang tidak bisa makan di hari ini, sementara dia punya rumah, punya sajadah, punya periuk, punya pedang, atau baju zirah aja, dia nggak dikategorikan fakir, karena dia masih memiliki sesuatu. Hanya saja dia tidak bisa makan di hari ini. Tapi kalau fakir dia memang tidak memiliki segalanya. Bahkan tempat tinggal juga kebanyakan dari mereka itu tinggal di emperan Masjid Nabawi. Kalau dalam konotasi fikih. Tapi kalau dalam konotasi tasawuf, fakir itu adalah orang yang merasa bahwa dia tidak memiliki apapun, sementara dia memiliki segalanya. Jadi lebih ke itu ya, kalau fakir di konsep makomat ini la haula lebih apa? Kita mengakui ketiadadayaan dan upaya kita Oke. Jadi justru fakir dalam artian positif di sini ya, di makomat ini. Karena kan kalau di ayat ada apa? Kadal fakru ayakuna kufron gitu, bahwa kefakiran itu sumber dari kekufuran gitu. Nah, kan itu negatif. Makanya tadi juga ada istilah orang Islam itu wajib kaya. Nah, karena kefakiran itu membuat kita menjadi kufur gitu ya. Nah, fakir di sini mah justru positif dalam artian berarti dia punya segalanya tapi dia merasa tidak punya apapun. Dia tidak posesif dengan apa yang dia miliki gitu. Itu kalau bahasa gadgetnya gitu. Nah, Oke. Kalau itu secara kan kita terlalu posesif, dipinjam motor saja nggak mau. Iya, benar. Karena saya belum memperhatikan 7 tahapan tadi, Kang Daus. Saya wajib konseling sepertinya ya setelah ini. Iya tidak. Soalnya ini lebih praktikal banget ya. Iya, nggak apa-apa kan. Sebenarnya kan Gen Z itu butuhnya gitu. Praktikal. Ya, kalau dulu saya sebenarnya 7 jurusan sama Kang Fawi. Oh iya gitu. Generasi zaman awal-awal percobaan jurusan. Saya udah tahun itu belum gitu. Dulu justru lebih kecenderungannya dekatnya ke filosofis, makna tasawuf itu nggak terlalu ada concern di praktikal psikoterapinya tuh agak lemah dulu tuh. Ya karena memang masih bongkar muat kurikulum. Kalau sekarang kan praktis banget, jadi kayak dengan ngobrol dengan konselor gitu kan. Tapi biasanya kalau orang-orang yang di awal dulu kan masih sering ketemu dengan Buya Kamba almarhum ya. Betul, Buya Nur Somad Kamba berarti almarhum. Emosionalnya lebih terjalin dekat. Justru jadinya akhirnya ada kecenderungan kita harus bertoriko. Waktu dulu itu seperti itu. Dan kebanyakan juga akhirnya bertoriko. Ya wajib, nggak diwajibkan apa, tapi kecenderungan bertoriko berguru bermursyid lah gitu. Jadi kecenderungan dulu tuh didorong ke situ dan sedikit agak filosofis lah pembahasannya. Jadi langsung kita konseling diri kita sendiri ke para mursyid gitu ya. Itu kayak gitu konsepnya. Kalau sekarang kan lihat dari tesisnya juga pemikiran Said Atusi dengan Bunda Teresa ini udah lebih ngeri, keren gitu. Zaman saya kayaknya akan diterima skripsi seperti itu gitu kan. Gitu. Nah, Kang Fali, 7 makomat yang ditawarkan Atusi dengan Bunda Teresa ini untuk lebih misalnya, apakah nanti sifatnya hanya kasuistik seseorang itu ini dianalisa walaupun tidak diomongin ke pasien, anggaplah ke klien itu ini orang kayaknya kurang sabar misalnya gitu walaupun nggak disebutin, tapi apakah cukup sampai berhenti di situ ketika masalah yang dia keluhkan itu dianggap sudah terurai, cukup di situ atau ada lanjutan lagi untuk terapi? Itu tergantung kepada pribadi masing-masing. Karena bagusnya ketika kita berkonseling menggunakan agama, meskipun hanya satu tahapan yang kita lakukan, pasti itu mengantarkan kita lebih dekat kepada Tuhan. Itu poin itu, golnya di situ ya. Kita di situ. Nah, makanya ketika dia merasa itu cukup, ya cukup. Dan kita berhasil sebagai hamba untuk mendekatkan dia kepada Allah. Jadi kita dapat pahala juga. Atau kita berhasil mendekatkan dia kepada Tuhan. Nah, kalau memang dia merasa, kayaknya saya harus dari awal nih, it's okay, nggak masalah. Bahkan itu jauh lebih baik. Tapi itu kan tergantung waktu lagi. Apakah dia punya waktu banyak? Apakah memang harus satu saja atau gimana gitu?
Tapi sejauh ini kalau sepengalamannya Kang Fali gitu ya, sejauh pasien itu mengalami satu kasus gitu atau dia terapi itu biasanya minimal berapa kali gitu? Umumnya untuk terapi itu sampai 16 kali pertemuan. 16 kali pertemuan. Itu maksimal. Seminggu itu bisa maksimal 3 kali. Oke. Ada yang sekali, ada yang 2 kali, ada 3 kali. Dan itu tergantung, ada yang 100 menit, ada yang 120 menit. Satu kali pertemuan. Dan itu juga bukan hanya tergantung kepada kliennya, tapi tergantung kepada konselingnya. Sebagai kita yang orang yang mengkonseling. Apakah kita sanggup? Karena biasanya satu konselor itu sehari 5 itu udah paling banyak. Oke. 5 pasien juga. Ya. Iya, capek itu. Oke. Karena kan kita tugasnya hanya mendengarkan masalah orang terus kita buang lagi kan. Iya. Gak mungkin kita serap, kita ikut campur itu kan. Iya. Kita hanya mendengar. Nah, sejauh ini kasus apa sih yang tadi misalnya dia kehilangan sesuatu gitu ya. Dan dari 7 tahapan tadi gitu ya. Ketika dijelaskan oleh konselor seperti apa sih Kang Fali gitu ya. Contohnya satu kasus aja gitu yang menurut Kang Fali yang pernah Kang Fali alami. Kasus yang tangani. membuat saya kaget itu satu keluarga kecanduan film biru. Film biru kan bagus, berwarna tuh. Warna biru. Dan itu satu keluarga. Dan itu bukan hanya sebatas tontonan. Incest. Itu makanya tontonan terus jadi tuntunan. Iya, betul. Dan itu susah untuk mengembalikannya kepada fitrahnya. Karena memang adik tadi atau kecanduan tadi itu sudah mengakar gitu. Bahkan nggak usah jauh-jauh ke film biru deh, orang yang candu rokok saja susah untuk disembuhkan. Meskipun saya sendiri juga nggak sembuh dari hal itu gitu ya. Kadang-kadang rokoknya yang sembuh, kitanya enggak. Iya. Dan itu upayanya lama. Dan memasukkan agama ke dalam kehidupan mereka agar dapat difahami itu juga butuh waktu yang lama karena memang mereka dibenci oleh masyarakat. Dan kita sebagai orang yang harus ngomong ke masyarakat bahwa mereka harus kita bela, berikan hak-haknya. Berarti ini secara praktikal itu? Iya. Masya Allah. Ada di Bandung. Orang masih hidup sampai sekarang. Itu yang agak susah. Jadi susahnya itu memberikan pemahamannya. Justru ketika mereka sudah paham dan kita kasih, oh ini harusnya kayak gini, ini harusnya kayak gini, mereka cepat ngerti dan cepat melakukan itu gitu. Tapi untuk memberikan pemahamannya itu butuh waktu sekitar ada kali 7 kali pertemuan. Baru mereka ngerti. Itu dominan pakai narasi agama atau pakai narasi medis kah? Campur ya. Tapi awal-awal kita nggak mungkin pakai narasi agama. Masa dia edik terus, oh bapak penghuni neraka nih, marah dong. Pasti marah. Saya penelitiannya loh pak. Jadi awal-awal pakai narasi sains ya. Berat itu udah selesai terapi atau sudah? Sudah selesai terapi. Karena biasanya kan dia sampai berapa kali pertemuan? Lama itu. 4 bulan. 4 bulan. Memang praktek terapi. Tapi untuk 4 bulan itu kebilang cepat atau lama? Lama, karena kan maksimal 16. Maksimal 16 itu seminggu 3 kali. Iya, seminggu 3 kali. Berarti sebulan 3 kali 4 12. Jadi cuma 2 bulan setengah lah, 2 bulan lah gitu. Dan itu lamanya di pemberian pemahamannya. Karena selama ini kasus yang saya tangani itu biasanya nggak jauh-jauh dari perceraian. Terus juga orang yang stres karena gagal nyalek, karena gagal ini segala macam. Nggak jauh dari situ. Jadi ketika dapat kasus yang seperti itu saya kaget. Lu tuh caleg. Cuman dia pas kemudian nomor urut marah-marah. Gak kebagian. Enggak, pengen nomor baru, nggak mau nomor urut. Nomor urut tuh kalau bahasanya nomor bekas. Pengen yang baru. Baru. Baik. Kang Fali, dari 7 tahapan tadi ya, dari Altusi dan juga Bunda Teresa, mungkin ada yang mau disampaikan lagi atau kalau sudah dirasa cukup dengan penjelasan tadi, boleh langsung closing statement mungkin ya. Kang Fali, silakan. Untuk closing statement mungkin yang dapat saya sampaikan, jangan terlalu jauh dari agama.
bukan berarti saya mengingatkan karena saya orang yang alim, tidak, tapi untuk mencapai ketenangan jiwa, balancing tadi harus dengan agama. Dan bahkan sampai saat ini kalau kata orang agama itu pasti mati, menurut saya agama itu nggak akan pernah mati, khususnya di wilayah-wilayah yang memang agamanya tinggi gitu. Karena contoh saya orang Muhammadiyah, kami punya rumah sakit, dan ketika ada orang yang berobat di rumah sakit Muhammadiyah, dokter bilang, oh lagi bapak mati nih. Lalu dia pergi ke Kiai NU, Pak saya divonis mati, kapan? 3 bulan lagi, coba sini ambil air, dibaca, bapak percaya nggak sama saya? Yakin nggak? Yakin, coba minum, sembuh. Ini kan fenomena-fenomena yang nggak ada di barat. Dan hal ini yang membuat agama itu gak akan pernah mati. Jadi jangankan untuk sampai ke kesembuhan jasmani, untuk kesembuhan jiwa pun bisa gitu. Makanya jangan jauh dari agama. Agama itu bisa beyond stoicism. Tidak hanya untuk motivasi hidup aja. Gitu. Punten terakhir ini mah untuk seseorang itu titik baliknya kepada Tuhannya gitu ya. Apakah dia bisa melakukan sendiri atau dia perlu bantuan orang lain? Terakhir. Ada yang perlu bantuan orang lain, ada yang perlu kena karma dulu, ada yang perlu dengan kesadaran masing-masing. Macam-macam. Tergantung kita sudah sadarkah, ataukah sadarnya itu hanya sebatas tobat sama lado, begitu pedasnya hilang buat lagi, atau memang udah benar-benar sadar, atau kita harus disadarkan dengan sebuah kasus apapun itu kita nggak tahu, atau memang disadarkan dengan mentor guru tadi. Macam-macam ya. Siap Kang Daus, ada tambahan lagi? Cukup. Baik. Kalau cukup Kang Fali. Siap. Terima kasih banyak Kang Fali dan juga Kang Daus untuk diskusi sore hari ini dengan podcast di Religious Studies ya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Kang Fali juga tadi bermanfaat dengan yang dibahas tentang 7 tahapan dari Al-Tusi dan juga 7 mention dari Bunda Teresa ya. Baik Sobat Damai, terima kasih banyak untuk sore hari ini. Sampai berjumpa lagi di podcast berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.